Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Emma. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Oke, semoga kita sekeluarga sehat selalu Bu Fitri dan kita menjadi guru yang super Wonder Woman. Amin. Amin. Baiklah, Ini ya. baik, sebelum kita melaksanakan coaching, kita perlu ketemu ini untuk melakukan jadi pra observasi atau pra supervisi. Nanti dalam pelaksanaan observasi nanti di pembelajaran Bu Fitri ini, Bu Fitri mengangkat tentang permasalahan apa? Ya. Saya yang menarik perhatian saya itu di kelas saya ya, kelas FP itu adalah tentang etika sama keterserapan anak-anak dalam pelajaran itu. Umpama naik motor itu kecepatannya itu di bawah 50 agak lambat gitu. Itu yang saya ambil di kelas 11 FP. Di kelas 11. Baik, jadi nanti dalam pelaksanaan Zoom 11, Bu Fitri mengangkat tentang masalah di kelas 11 MP. Di sini tentang etika sama keterserapan tentang materi. Baik, apa yang sering terjadi di kelasnya Bu Fitri? Ya. Kalau contoh ini, kalau ada ngomong terus suka saling menyaut, sambil kadang itu juga kalau ngomong itu agak kebablasan dia seperti ya memang di kelas saya itu saya pengen kelasnya itu biar mereka nyaman aja, tapi ternyata itu agak kebablasan akhirnya. Nah itu yang PR saya harus mengembalikan anak-anak ke koridornya yang benar, boleh los, boleh nyaman, nyamannya mereka, tapi tetap harus ada etikanya yang harus dijaga. Yang saya tangkap dari info Bu Fitri sampaikan barusan, itu berarti ada tujuan nantinya buat anak-anak ini. Apa tujuannya? Tujuan secara keseluruhan. Iya. Secara keseluruhan. Dari sisi mana nih? Dari sisi iya, kan tadi ada permasalahan itu, ada tentang etika, kemudian keterserapan tentang materi, kemudian ada beberapa hal anak-anak kadang komunikasinya ya, istilahnya dalam berkomunikasi itu terlalu over ya, gitu. ya. Itu tujuannya. Ya, harapan saya adalah sudah ada perubahan lah untuk minimal untuk di strike kan mereka kelas 3 akan menghadapi PKL. Nah, ketika menghadapi PKL itu, menghadapi orang luar itu, mereka bisa menjaga caranya berkomunikasi itu bagaimana, caranya bersikap bagaimana, itu tujuan saya. Kemudian kalau masa keterserapan ya harapan saya tuntas di kelas 11 ini mereka sudah siap PKL, sudah siap dengan kondisi pekerjaan yang ada di dalam PKL. Basicnya kan memang harus mereka sudah matang di sini. Oke, jadi tujuannya adanya progres perubahan yang signifikan tentang etika dan komunikasi anak-anak. Ya. Kemudian juga tuntasnya kesiapan kompetensi mereka menghadapi PKL besok di kelas 12. Itu tujuannya. Oke, selama Bu Fitri melaksanakan pembelajaran selama ini, poinnya anak-anak dari sebelum kemudian proses sampai ini yang mau rencananya biar tujuannya ini goal, pada saat ini posisi antara poin 1 sampai 10 menurut Bu Fitri sekarang posisi anak-anak di poin berapa? Masih di poin 5 lah. Masih poin 5, sedangkan tujuannya Tujuannya di poin 9. Saya nggak berani 9 9 ya. aja. Kan pasti ada perkembangan. Ya.
Insya Allah ada perubahan perkembangan. Amin. Baik, dalam menghadapi permasalahan itu yang sudah dilakukan Fitri apa? Saya yang pertama, saya setiap hari selalu mengingatkan Kak Nana yang ayo dijaga, kemudian kalau ada yang keceplosan ngomongnya langsung saya tegur, ayo tak boleh gitu. Kemudian yang paling ekstrim adalah kalau ada kesepakatan akan kelas bahwasanya yang ngomongnya itu berlebihan itu nanti harus bayar untuk dimasukkan Ada ke seperti KPR. itu. Kemudian kalau masalah penyerapan itu saya pakai kupon sebaya itu sebaya, kemudian tidak menutup kemungkinan juga saya mendatangi satu-satu siswanya, saya panggil satu-satu yang kurang itu apaan begitu. Baik, nanti dalam pelaksanaan biar tujuan ini tercapai, rencananya ini kapan pelaksanaan untuk dengan rencana beberapa hal ini tadi? Di setiap kalau yang masalah etika itu bisa saya minta bantuan ke pihak-pihak terkait, contoh kesiswaan atau humas. Jadi kita kan setiap hari itu ada sholat duha, nanti bisa saya minta tolong mengingatkan ke anak-anaknya untuk selalu jaga sikap. Berarti pelaksanaannya segera ini ya, berarti segera dan di kegiatan sholat duha bersama itu morning spirit mereka lebih intens untuk digiatkan. Baik, ini kan kegiatan pra, jadi masih belum untuk actionnya. Jadi nanti kita akan ketemu lagi Bu Fitri pada saat supervisi. Nanti saya akan melihat bagaimana actionnya Bu Fitri dalam pembelajaran begitu. Dan mudah-mudahan tujuan yang dari poin 5 ke 9 bisa tercapai. Mudah-mudahan. Amin. Dan kita harus tetap sabar. Pol Bu Fitri juga. Pol-polan sabarnya harus pol-polan. Baik, terima kasih, itu saja yang bisa kita bahas. Nanti kita ketemu lagi. Saya nunggu jadwal kapan untuk supervisinya. Ya, saya. Terima kasih Bu Fitri. Sama-sama. Sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masih semangat? Masih. Semangat dong. Kasih kasih ya. Kasih. Oke, sebelum kita lanjut ke pelajaran kita tetap masih melanjutkan tentang kearsipan. Ya, melanjutkan kearsipan, saya cek kehadiran kalian dulu. Saya sebutkan namanya, angkat tangan, kemudian kalian menjawab perasaan kalian hari ini. Satu kata saja, oke? Siap? Iya. Adinda Auliana Putri. Lemes. Lemes. Ramino. Anissa Maulina. Capek. Capek. Aduh kasihan. Aprilia Ayu Wulandari. Senang. Happy. Gurunya kita happy dong. Asadina. Asadina. Saya. Bahagia. Apapun keadaannya hari ini, keadaannya kalian hari ini, semoga tidak membuat kalian mengganggu pembelajaran kalian, oke? Dinikmati aja. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya kita melanjutkan materi sebelumnya. Ingat, yang terakhir kearsipan kemarin kita mengarsip dengan sistem subjek. Sistem subjek. Kalau mengarsip sistem subjek berarti mengarsipnya dilihat dari perihalnya. Ya. Tahu perihal kan? Tahu. Isi pokok suratnya. Sekarang kita akan lanjut ke sistem yang keempat. Kita pakai sistem wilayah. Apa yang harus dilakukan terlebih dahulu? Seperti biasanya kalian harus membuat daftar klasifikasi. Kalau kemarin terakhir kita buat daftar klasifikasi sistem subjek, maka sekarang pakai sistem wilayah. Bagaimana itu, Bu? Sistem wilayah itu berarti nanti yang jadi judul guide-nya itu adalah nama kotanya. Nama kota. Saya ulangi lagi ya, karena kemarin kalian habis kena STS, kemudian kena pasti. Kalau
mungkin lupa. Bayangkan, jadi nanti di filing kabinet, di lemari filing kabinet itu lemarinya tertulis nama kabupatennya. Kita mengerucutkan aja kabupaten, kemudian maka headnya setelah kabupaten apa ya? Kecamatan. Kemudian di dalam kecamatan nanti ada namanya desa. Contoh nih, kecamatan Taman. Ya. Bilang kecamatan kabupaten. Kabupaten Sidoarjo. Saya bilang kabupaten Sidoarjo itu adalah lemarinya. Kemudian headnya contohnya adalah Taman. Kecamatan Taman. Kemudian desanya Sambiloto, Wonocolo dan lain sebagainya. Paham sampai sini? Paham. Oke, silakan dibuka di masing-masing komputernya, di foldernya kalian masing-masing. Buka semuanya, cari foldernya kalian. Masih ingat kan ada di mana? Ada dong. Di flash disknya ada di mana? Di rumah makan. Kita bisa pakai di quick access atau di D. Quick access, tahu quick access di mana itu? Ya, coba dibuka. Di sana pasti sudah terekam semua pekerjaan kalian. Cek. Begini aja semuanya. Kalau begitu kalian tidak mau flash disk, kemudian filenya nggak ada, semuanya harus buka Word. Semuanya buka Word, kemudian bikin judul daftar klasifikasi sistem wilayah. Oke, sudah? Yes. Sudah sabar? Alisa sudah, Alisa. Judulnya daftar klasifikasi sistem wilayah. Bikin kolom sebanyak 5. Bikin kolom 5. Sebanyak 5. Sudah? Sudah semuanya? Bikin 5? Kolom pertama isinya nomor, kolom kedua masalah utama, kolom pertama nomor, kolom kedua masalah utama, kolom ketiga sub masalah, kolom keempat sub masalah, kemudian yang terakhir dari kodenya. Sekarang saya minta kalian buatlah di masalah utama tadi kita sepakati, masalah utama tadi kita pakai nama kabupaten. Kalian buat tiga kabupaten manapun, oke, yang masih ada di wilayah Jawa Timur. Buat di situ, kemudian sub masalahnya silakan kalian buat sebanyak 1 kabupaten berisi sub masalahnya 3. Contoh tadi kan Kabupaten Sidoarjo, ya masalah utamanya adalah Kabupaten Sidoarjo, maka sub masalahnya adalah taman. Setelah taman ada namanya Sukodono, ya. Ada setelah Sukodono ada satu lagi, misalnya Waru. Oke, di masalah ini ada juga kan, sudah perlu kan, taman, Sukodono sama Waru. Oke, sub masalahnya, contoh taman iki, desanya ada apa saja? Menggaling termasuk taman enggak? Taman, ya kan taman. Kemudian taman sendiri ada, beluran, kalijaten dan lain sebagainya. 3 saja. Berarti setiap jam ada yang 3. Ya. Oke? Sampai sini dipahami? Bisa? Silakan dikerjakan.
obatnya? Ya memang Kecepatannya aja, ada. Obatnya sama aja. Gimana sih? Yes, betul. Ya. Coba. Iya, Coba sekarang kalian bikin. Serahkan setahunnya kalian. Setahunnya kalian. Iya, saya masalah utama. Masalah utama itu Hah? masuk sekolah luar loh, Surabaya. Iya, orang Surabaya. Orang Surabaya. Masalahnya berapa tadi? Tiga. Tiga dia semua ya? Yes. Masalah itu apa bahas? Iya, bis. Masalah itu kayak masalah terus kok kita masalah itu terus Iya. Yang sudah boleh di share di 10-10 dipresentasikan ke depan. Yang bisa ada yang bisa di 10-10 ya. Itu langsung di share, coba langsung di share. Kemudian yang komputernya ada, switch aksesnya 10-10 boleh di share untuk mahasiswa ya. Saya minta dipresentasikan ke depan hasil pekerjaan kalian. Sudah? Oh iya sudah.
wilayah, maka kalian harus membuat daftar klasifikasi sistem wilayah, yaitu tabelnya ada masalah utama, yaitu diisikan kabupaten, seperti contohnya Kabupaten Sidoarjo. Terus ada submasalah yang kalian isi itu kecamatannya, misal submasalah taman. Terus habis itu ada sub-masalah yang berisikan desa seperti Wage, Murad, Sadar. Terus habis itu kalian harus mengkodenya. Kodenya menggunakan yang di kolom Jadi kalau submasalah yang kecamatan. kecamatannya. Itu ya. Ada yang punya jawaban lain? Ya, terima kasih Mbak Aulia. Jadi kita buat kesimpulan. Kita buat kesimpulan sama-sama ya. Kita buat kesimpulan sama-sama. Jadi kalau kita berbicara keasipan sambil dibayangkan, yang namanya masalah utama itu adalah nama file kabinetnya. Karena kita bicara wilayah, maka nama file kabinetnya tertulis kabupaten ya? Iya. Kabupaten, berarti Kabupaten Sidoarjo. Jangan dibayangkan kabupatennya, tapi sebutan Sidoarjo. Kemudian file kabinet utama di dalamnya ada yang namanya hanging folder. Hanging folder cabut, ketemu yang namanya guide itu adalah pembatasnya. Pembatasnya diisi nama kecamatannya. Kemudian ketika itu dibuka, foldernya dibuka akan muncul beberapa banyak surat. Itu diisi dari nama desanya. Oke? Sampai sini paham? Oke, next pertemuan kita lanjut ke sistem yang terakhir, yaitu sistem nomor. Oke? Kalau begitu kita akhiri. Sampai ketemu di hari berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di close komputernya. Assalamualaikum Bu Erma. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita ketemu lagi di B5. Bagaimana perasaannya Bu Erma? Alhamdulillah luar biasa. Yang penting kita sehat. Sehat Iya. ya. Alhamdulillah. Kemudian untuk selama 1 bulan ini perasaannya bagaimana Bu Erma? Saat pengerjaan tugas atau Perasaan saya ya senang sekali. Kenapa? Karena saya belajar lagi. Jadi sebagai calon guru penggerak, saya belajar tidak hanya dalam pengelolaan kelas, kemudian bagaimana kita mengcoaching, bagaimana kita mensupervisi teman sejawat, terus bagaimana budaya positif di sekolah, terus lagi bagaimana kita mengelola manajemen sekolah, seperti bagaimana sih tentang adanya aset modal yang ada di sekolah, kemudian kita mengelola dengan baik untuk strategi macam-macam, bisa untuk pembelajaran, bisa untuk pengembangan sekolah. keren sekali. Untuk B5 sekarang nanti kita akan masuk ke pasca produksi. Apakah temannya satu kesempatan saja? Alhamdulillah sudah siap untuk Oke. teman kita. Terus kemudian selama selama observasi apakah ada kendala pada waktu sama pasca? Kendalanya sih hanya waktu. Hanya waktu ya, karena kan kita sibuk sekali ini. Terus Tapi alhamdulillah waktu bisa kita manage, dan alhamdulillah bisa terlaksana. bisa terlaksana. Kemudian memang kita perlu memperbarui beberapa RPP, teman-teman kan masih mengenal untuk RPP yang berdiferensiasi sama yang plus KS gitu saja. Nah, untuk perasaan panjenengan kalau dari 1 sampai 10 skalanya panjenengan mau pasca observasi perasaan panjenengan apa? Kalau pasca jadinya sih 85 sudah bagus lah. Kalau sekarang masih berapa? Sekarang sekitar 70. 70. Alhamdulillah hanya tinggal sedikit lagi ya. Tinggal sedikit. Karena prosesnya kita kan sudah betul. Prosesnya dari panjenengan dari pra
siap. Oke, alhamdulillah. Bismillah. Bismillah ya nanti. Pasti tercapai. Pasti tercapai. Bismillah nanti semoga dimudahkan sama Allah pada waktu pelaksanaan konsentrasi bersama teman-temannya. Terima kasih. Langsung ke makan kan gitu. Iya. Siap. Terima kasih Terima atas kasih. bimbingannya. Monggo saja. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Fitri. Waalaikumsalam Bu Erma. Oke, gimana kabarnya Ri? Alhamdulillah baik. Oke, semoga kita selalu sehat, kemudian selalu dilimpahi rezeki. Amin. Baik, ini kita tidak lanjut dari awal kita ketemu pada saat pra, kemudian pada saat kita coaching waktu supervisi kelas di kelasnya Bu Fitri. Oke, makanya kita kemarin janjian ketemu. Baik, gimana tujuan awal pada saat pembelajaran Bu Fitri? Tujuan awal saya. Hasilnya atau tujuan awal saya itu sekarang tujuan awal saya. Tujuan awal dan nanti kan kita bicarakan hasilnya juga. Oke. Jadi tujuan awal saya itu kalau untuk yang mapel ini ya Bu ya. Saya berharapnya sih nantinya anak-anak itu menguasai benar-benar menguasai atau minimal kalau nggak bisa menguasai sedikit lah kita bagaimana cara memproses surat, bagaimana mengetahui perbedaan surat masuk surat keluar. Tujuan saya karena kan minimal nanti anak-anak harus PK terus kalau mereka tidak paham wow. Baik. Baik, jadi tujuan Bu Fitri dalam pembelajaran ini yaitu anak-anak khususnya kelas 11 itu mempunyai skill dan kompetensi di bidang surat menyurat, korespondensi, mulai surat masuk, surat keluar, dan juga pengasihannya. Dari proses berjalan, apakah ada hambatan atau kendala dalam proses belajar? Pastinya ada. Banyak macam-macam. Jadi mulai dari kita fokus, kemudian kalau disuruh mengajarkan sesuai dengan durasinya suka preset, karena mereka mengerjakan yang lain. Kemudian ada yang suka tidak pede dengan pekerjaan mereka. Tidak. Itu beberapa yang muncul di kegiatan saya. Jadi dalam proses pembelajaran itu ada beberapa kendala yang timbul, yaitu siswa yang ada beberapa siswa yang kurang fokus, tidak fokus, durasi dalam pekerjaan, padahal mereka standarnya standar industri nih ya. Jadi durasinya tidak sesuai, tidak tepat waktu, kemudian percaya dirinya masih kurang. Untuk proses pembelajaran ini, anak-anak ini yang sudah dilakukan oleh Bu Fitri ini, menurut Bu Fitri sudah mencapai poin di antara 1 sampai 10. Itu poin berapa untuk mendapatkan sesuai tujuan awal? Masih di kisaran 55-60 lah. Padahal yang diharapkan Standarnya tinggi-tinggi. lumayan loh 95 itu. Masa? 95. Oke, 90. Baik, tadi kan dalam pembelajaran itu yang sudah berjalan ada beberapa kendala di sini. Apa yang sudah dilakukan kemarin? Kemarin Ya, yang sudah dilakukan dalam proses pembelajaran. ada Beberapa siswa ini yang ada ketersubayaan gitu ya. Itu jalankan. Kemudian ketersubayaan tidak jalan, saya panggil satu-satu. Saya konsultasi satu-satu terus secara persen. Kemudian yang ketiga adalah
sudah disalurkan saat itu begitu. Yang dilakukan tutor sebaya, kemudian secara person itu bersama. Kemudian yang ketiga tadi Coba lagi. trial lagi, ya trial lagi istilahnya diulang kembali. Jadi trial. Setelah 3 hal tersebut, menurut Bu Fitri sudah mencapai berapakah poinnya? Poinnya sudah 75, hampir mendekati. hampir mendekati. Nah, dari beberapa langkah dan strategi yang sudah dilakukan oleh Bu Fitri, apa yang bisa dilakukan lagi biar tujuan itu lebih mendekati tujuan? Jadi, yang sudah dilakukan oleh Bu Fitri, upaya-upaya dan strategi yang dilakukan agar mencapai mendekati 95 itu, upaya apa yang bisa dilakukan, atau mungkin bisa kerjasama dengan siapa selain Bu Fitri sendiri? Ya. Rencananya sih ini saya mau ngajak coaching class. Ada salah satu perusahaan itu yang ada di Surabaya itu Management itu. Dan itu rencananya mau saya ajak ke sana. Selain ke management itu saya juga ya, mari dekat lah kita bisa tunjukkan ke kegiatan timnya sekolah. Misalnya outing class intern di unit kerja. Itu rencana saya biar anak-anak tahu betul sebenarnya seperti apa. Baik, berarti melibatkan karyawan Ya, sekolah, kemudian juga di UGI, dunia usaha dan dunia industri. Jadi Bu Fitri selain sebagai penyanyi produktif, juga melibatkan beberapa teman di sini. Jadi di unit kerja, di sekolah, juga dunia usaha dan dunia industri. Ini rencananya kapan pelaksanaannya? untuk kegiatan ya. Ya, outing class baik di intern maupun Insya Allah setelah SAS Bu, setelah SAS. baik. Sepertinya sudah ada poin-poin yang bisa dilakukan oleh Bu Fitri. Suatu hal yang luar biasa. Jadi pengembangan yang sudah dilakukan pada saat kemarin pembelajaran itu beberapa langkah sudah dilakukan. Ada tutor sebaya, ada personal, kemudian trial lagi, dan ada rencana ke depan itu outing class melibatkan karyawan atau di tim di unit kerja sekolah dan juga dunia usaha dan dunia industri. Mudah-mudahan terlaksana dengan baik dan mengurangi atau poin tujuan awal bisa tercapai. Dan jangan ada lagi siswa-siswa yang tidak fokus, kemudian yang tidak pede. Mudah-mudahan pembelajaran khususnya tentang kearsipan dan surat menyurat bisa berhasil dan mencapai tujuan. Nanti kita ketemu lagi, kita kepingin tahu perkembangan anak-anak kita dalam pembelajarannya Bu Fitri setelah SAS ya. Oke. Baik Bu Fitri, itu saja. Mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat dalam pembelajaran, dan mudah-mudahan Bu Fitri guru yang dirindukan. Amin. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustazah. Sudah selesai pasca observasinya, tapi Alhamdulillah. perasaannya bagaimana? Lega sekali. Lega sekali. Lega, tugas sudah terselesaikan. Alhamdulillah, semoga nanti sangat lancar sekali pelajaran pada waktu pasca observasi dari rekan pelajaran. Jika boleh tahu,
apa yang sudah dilaksanakan misalnya pada waktu pasca? Yang sudah dilaksanakan teman sejauh saya tadi, saya sekaligus observasi, kemudian selaku observer saya mengamati bagaimana proses pembelajaran dari Bu Fitri. Di situ runtutannya sudah bagus dari awal. Cuma memang masih pengenalan tentang RPP berdiferensiasi, jadi masih belajar istilahnya. Tapi alhamdulillah teman-teman sudah mulai mampu melaksanakannya. Kemudian ada plus KSE itu kan, jadi memang tidak sekedar kita mengajar begitu, jadi kita kelola dengan baik sehingga anak-anak bisa fokus. Alhamdulillah. Kalau pada waktu pembelajaran adanya bergabung polisi, apakah ada kekurangan dalam hal tersebut? Iya, kan ada kendala di situ, kendala sedikit sih sebenarnya. Jadi namanya anak usia usia remaja itu masih ada yang kurang fokus. Jadi Bu Fitri mengalami kendala sedikit tentang anak kita yang kurang pede sama kurang fokus di pembelajarannya. Dan alhamdulillah sudah beberapa strategi yang digunakan oleh Bu Fitri dalam pembelajaran untuk menanggulangi atau biar tidak banyak yang kurang pede atau kurang fokus tadi. Ada beberapa hal yang sudah dilakukan. Alhamdulillah keren sekali. Terus kalau sekarang dari 1 sampai 10 ini perasaan panjangnya? Kalau perasaan saya sekarang sih 80. Iya, sudah sesuai planning. Iya. Oke, bismillah, nanti semoga hal itu terus berlanjut, panjangnya bisa bermanfaat untuk rekan Jawa, khususnya sekolah panjangnya. Terus kalau bisa bermanfaat untuk semua sekolah di sekitarnya. Semoga dimudahkan sama Allah semua apa yang akan dilaksanakan. Terima kasih Bu Herma atas bantuannya sehingga bisa terlaksana dengan baik. Amin. Terima kasih atas bimbingannya. Sama-sama Bu Herma. Terima kasih. Assalamualaikum.